Halo, saya Wasis Putra Bayu. Kali ini saya akan menjelaskan topik tentang akuntansi kantor pusat dan kantor cabang. Kantor pusat perusahaan adalah entitas di atas sebuah perusahaan yang memiliki tugas penuh dalam mengelola seluruh aktivitas bisnis. Sedangkan kantor cabang adalah kantor perwakilan yang didirikan oleh kantor pusat, di mana cabang didirikan di lokasi yang berbeda dengan lokasi kantor pusat. Kantor cabang mempunyai otonomi sendiri dalam hal menyelenggarakan pembukuan. Kantor cabang berusaha dan bekerja sebagai unit usaha yang berdiri sendiri. Dalam usahanya tersebut, cabang diberi modal kerja oleh kantor pusat, baik berupa uang kas, barang-barang dagangan, maupun aktiva-aktiva lainnya. Otonomi yang lain diberikan kepada cabang oleh kantor pusat adalah 1. Cabang dapat membeli sendiri barang dagangan dari pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan permintaan barang dagangan yang tidak dapat dipenuhi oleh kantor pusat. Kedua, cabang dapat melakukan aktivitas penjualan mulai dari usaha mendapatkan pembeli, mengirimkan barang dagangan beserta pembuatan fakturnya, menagih piutangnya, dan menyimpan uang hasil dari penjualan tersebut. Kedua, di kantor cabang. Di kantor cabang terdapat rekening RK kantor pusat yang penggunaannya adalah sebagai berikut. Di debit, pertama, untuk mencatat pengiriman atau setoran uang kepada kantor pusat. Kedua, untuk mencatat pengembalian barang dan pengiriman barang ke kantor pusat. Ketiga, untuk mencatat rugi operasi cabang pada saat penutupan untuk dilaporkan kepada kantor pusat. Sedangkan di kredit, pertama, untuk mencatat penerimaan kiriman uang dari kantor pusat. Kedua, untuk mencatat penerimaan dropping barang dari kantor pusat. Dan yang terakhir, untuk mencatat laba operasi cabang pada saat penutupan untuk dilaporkan ke kantor pusat. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh kasus soal kantor pusat dan kantor cabang. Transaksi pertama yaitu tanggal 2 September, pengiriman uang ke cabang sebesar 13 juta sebagai modal kerja. Di kantor pusat dicatat sebagai RK kantor cabang pada kas sejumlah 13 juta. Di kantor cabang dicatat kas pada RK kantor pusat sebesar 13 juta. Transaksi kedua yaitu tanggal 3 September, dropping barang dagangan ke cabang sebesar 6.800.000. Di kantor pusat mencatat RK kantor cabang pada pengiriman barang ke cabang sebesar 6.800.000. Di kantor cabang mencatat penerimaan barang dari pusat pada RK kantor pusat sebesar 6.800.000. Transaksi ketiga yaitu tanggal 14 September, pembelian alat perlengkapan kantor oleh cabang sebesar 260.000. Di sini kantor pusat tidak mencatat karena yang membeli adalah kantor cabang, sehingga hanya kantor cabang yang mencatat seperti alat perlengkapan kantor pada kas sebesar 260.000. Transaksi keempat yaitu tanggal 20 September, penjualan oleh cabang secara tunai 2 juta dan secara kredit 4.500.000. Sama seperti sebelumnya, di kantor pusat tidak mencatat, hanya di kantor cabang, yaitu kas 2 juta, piutang dagang 4.500.000 pada penjualan 6.500.000. Transaksi kelima yaitu tanggal 25 September, pelunasan piutang dari penjualan sebesar 4 juta. Dicatat pada kantor cabang yaitu kas pada piutang dagang sebesar 4 juta. Transaksi ke-6, tanggal 26 September, yaitu pengeluaran biaya-biaya oleh kantor cabang. Hanya dicatat oleh kantor cabang, yaitu biaya penjualan 100.000, biaya promosi 300.000, gaji karyawan 890.000, biaya teleponan listrik 600.000, pada kas sebesar 1.890.000. Transaksi ke-7 yaitu tanggal 28 September, mencatat biaya-biaya yang telah dibayar oleh kantor pusat yang dibebankan kepada kantor cabang. Di kantor pusat mencatat RK kantor cabang sebesar 1.025.000 pada biaya angkut 150.000, biaya premi asuransi 700.000, pendapatan bunga 175.000. Sedangkan di kantor cabang mencatat biaya angkut 150.000, biaya asuransi 700.000, biaya bunga 175.000 pada RK kantor pusat sebesar 1.025.000. Transaksi ke-8 yaitu tanggal 30 September,
Perusahaan akan melakukan penyesuaian dan tutup buku. Pertama, mencatat persediaan barang yang ada di gudang cabang sebesar 3.600.000. Kantor cabang mencatat persediaan barang dagangan pada rugi laba sebesar 3.600.000. Kedua, menutup rekening penjualan ke rugi laba sebesar 6.500.000. Kantor cabang mencatat penjualan pada rugi laba sebesar 6.500.000. Ketiga, memindahkan rekening-rekening biaya ke rugi laba. Kantor cabang mencatat rugi laba sebesar 10.010.000 pada pengiriman. Yang ketiga yaitu pemindahan rekening-rekening biaya ke rugi laba. Di kantor cabang mencatat rugi laba sebesar 10.100.000 pada pengiriman barang dari pusat 6.800.000, biaya penjualan 100.000, biaya promosi 300.000, gaji karyawan di sini seharusnya 890.000, salah cetak, biaya telepon dan listrik 600.000, biaya angkut 150.000, biaya asuransi 700.000, biaya bunga 175.000, laba 385.000. Yang keempat, pemindahan saldo laba ke cabang pusat. Keempat adalah pemindahan saldo laba cabang ke pusat. Yang mencatat adalah kantor cabang, yaitu rugi laba pada RK kantor pusat sebesar 385.000. Yang kelima, pengakuan laba cabang oleh kantor pusat. Yang mencatat adalah kantor pusat, yaitu RK kantor cabang pada rugi laba cabang sebesar 385.000. Yang terakhir adalah pemindahan rugi laba cabang ke rekening rugi laba pusat. Yang mencatat adalah kantor pusat, yaitu rugi laba cabang pada rugi laba sebesar 385.000. Sekian video dari saya tentang penjelasan akuntansi kantor pusat dan kantor cabang. Terima kasih.